Kemarin saya beli iPhone SE 2020 atau yang sering disebut dengan iPhone SE 2 dengan harga kurang lebih 1,6 juta ya. Menurut kalian apakah harga segitu murah, mahal atau memang pasarannya segitu? Ini internal yang 64 GB. Monggo tulis di kolom komentar. Saya pakai kurang lebih 1 hari sebagai HP utama saya karena saya pengen nyoba iPhone SE di tahun 2026 ini. Ternyata masih enak juga ya untuk kebutuhan harian, sosial media seperti Facebook, TikTok, Instagram, m-banking, terus juga buat kebutuhan kamera dan lainnya. Ternyata iPhone SE 2 ini masih sangat bisa diandalkan, secara performa juga menurut aku masih ngebut. Kalau kita lihat dari desainnya memang HP ini mirip seperti iPhone 8 ya. Teman-teman juga pasti tidak ngeh kalau lihat sekilas iPhone SE 2 ini. Pasti kalian juga menganggap iPhone SE 2 ini sebagai iPhone 8 karena ini identik banget, mirip banget, cuma bedanya di letak logo Apple-nya saja. HP ini juga masih menggunakan Touch ID ya, seperti iPhone 8 zaman dulu, dan fingerprint-nya pun menurut aku tergolong cepat dan akurat. Pokoknya HP ini identik banget dengan iPhone 8. Kalau kita pegang iPhone SE 2, ini seperti saat kita memegang iPhone 8. Rasanya sama, file genggamannya pun sama, dan HP ini juga sangat solid banget ya. Sama persis seperti dengan iPhone 8. Layarnya kecil 4,7 inch, jadi di tangan itu kerasa pas banget, nyaman banget, enak dibawa kemana-mana, dan enak banget dikantongin. Meski ukuran layarnya kecil, tapi saat mengetik menggunakan iPhone SE 2 ini jarang banget typo. Karena menurut aku iPhone SE 2 ini nyaman banget digunakan dengan satu tangan. Oke, lanjut ke bagian softwarenya ya. Kita pergi ke bagian pengaturan, ke tentang ponsel. Oh ya, untuk iPhone SE 2 yang saya beli ini versi Inter ya. Ini ada serinya yaitu LL atau A. Jadi ini versi Internya. Tapi syukur ini masih all operator. Jadi tidak keblokir, dan saya sudah tes beberapa kartu ya seperti XL, Indosat, Telkomsel dan lainnya, ini all operator. Dan untuk internalnya ini yang versi 64 GB. Jadi harganya lebih murah daripada versi yang 128 GB. Untuk updatean juga ini masih dapat update ya di iOS 26.5. Tapi saya belum update ya karena saya menunggu di grup apakah updatean ini bagus atau tidak, jadi saya belum update. Mungkin kapan-kapan saya akan update. Lanjut ke bagian baterainya ya. Ini menurut aku kekurangan dari iPhone SE 2020 ini. Untuk kapasitas maksimalnya ini sudah di 75%. Jadi ini jelas sudah kerasa boros banget. Apalagi baterainya kecil, cuma 1800 mAh. Jadi digunakan untuk kebutuhan harian paling kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 jam ya. Itu cuma untuk kebutuhan sosial media. Dan HP ini juga sudah mendukung pengecasan 18 watt ya. Tapi ya lama juga sih, kurang lebih 1 sampai 1,5 jam lah itu sudah full di iPhone SE 2 ini. Padahal baterainya kecil, tapi untuk ngecasnya itu menurut aku lama banget. HP ini juga sudah mendukung wireless charging ya. Jadi buat teman-teman yang punya MagSafe, kalian bisa menggunakan di iPhone SE 2020. Tapi agar MagSafe-nya itu bisa nempel, kalian harus beli softcase maupun hardcase yang support MagSafe atau ada magnetnya agar MagSafe itu bisa nempel. Untuk konektivitas ini sudah cukup lengkap banget, seperti adanya Bluetooth, NFC, wireless charging, dan untuk sinyalnya dapat yang all operator. Tapi HP ini belum support 5G ya. HP ini juga sudah mendukung eSIM ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan eSIM, kalian bisa menggunakannya di iPhone SE 2 ini. Kalian tinggal klik saja di bagian tambah. Nanti kalian bisa atur eSIM-nya, mau ditransfer dari iPhone sebelumnya, terus ada barcode, terus transfer dari Android juga. Kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Untuk updatean iOS 26 di iPhone SE menurut aku updatean minor ya, kurang kerasa updateannya. Paling kalian bisa mengatur menunya, kalian bisa tahan di bagian menunya untuk mengubah ukuran menunya. Jadi kalian tinggal ubah sesuai dengan ukuran yang sudah tersedia, dikecilin maupun dibesarin. Contohnya seperti ini. Jadi ini updatean minor di iPhone SE 2. Dan untuk notifikasi terus juga untuk control centernya ini juga dapat update ya. Ini mode terbaru, kalian bisa mengatur sendirilah untuk control centernya. Dan untuk notifikasinya ini terpisah ya.
ke bagian bawah itu untuk notifikasi, kalau ke bagian atas itu untuk control centernya. Jadi mungkin updatean minor di iPhone SE 2 atau iPhone SE 2020. Bicara soal kamera di iPhone SE 2, menurut aku kameranya juga tergolong masih bagus banget. Meski ini cuma satu ya, 12 megapiksel, tapi sudah mendukung OIS. Untuk kameranya menurut aku masih sangat bisa diandalkan dan masih bisa bersaing dengan HP-HP keluaran terbaru di harga mungkin 2 juta ke bawah. Di resolusi 50 megapiksel itu masih sangat bisa bersaing. Untuk hasilnya menurut aku ini tergolong masih sangat bagus banget di tahun 2026 ini. Jadi buat teman-teman yang suka bikin konten, update story di Instagram, Facebook, dan lainnya, iPhone SE ini masih sangat bisa diandalkan. Apalagi harganya menurut aku sudah murah banget, di kisaran 1,6 sampai 2,5 jutaan. Daripada beli iPhone 8 ya, mending beli iPhone SE ini. Dari chipsetnya itu mendukung banget, karena iPhone SE ini chipsetnya mirip seperti iPhone 11. Untuk videonya juga menurut aku tergolong sudah sangat bagus banget, mengingat HP ini sudah cukup tua ya. Tapi soal kamera masih sangat bisa diandalkan. Oh ya, untuk pengaturan kamera sayang banget ya, kita harus pergi ke pengaturan terlebih dahulu. Jadi kerasanya kurang simpel menurut aku. Untuk perekaman video maksimal di 4K 60 fps. Jadi ini sudah sangat bagus banget menurut aku, dengan HP bekas harga 1,8 jutaan. Tapi hasil kameranya menurut aku masih sangat bagus banget. Untuk pengaturannya kalian bisa pergi ke bagian pengaturan. Untuk kamera depan memang 7 megapiksel ya. Ini ukuran yang sangat kecil banget, tapi hasilnya menurut aku sudah tergolong bagus banget. Tapi dengan catatan cahayanya harus melimpah ya, atau cahayanya banyak. Kalau cahayanya remang-remang hasilnya kurang bagus. HP ini juga sudah mendukung stereo speaker, speakernya di bagian bawah dan di bagian atas di bagian earpiece. Meski speakernya tidak terlalu bagus-bagus banget ya, tapi lumayan lah, ini sudah stereo speaker. Jadi enak buat nonton maupun buat musikan. Jadi kesimpulannya sih menurut aku iPhone SE 2020 ini masih sangat worth it ya dari segi performanya. Tapi untuk baterainya menurut aku kurang worth it karena ukurannya kecil banget, cuma 1800 mAh. Cocoknya memang iPhone SE 2 ini dijadikan HP kedua. Kalaupun dijadikan HP utama, sebaiknya diganti baterai terlebih dahulu. Kalau untuk baterainya yang sehat ya, kurang lebih bisa bertahan 3-4 jam. Itu untuk kebutuhan sosial media. Tapi untuk kebutuhan ngegame, jelas ini kerasanya boros banget. Kurang lebih 1,5 jam itu sudah habis. Jadi buat teman-teman yang budgetnya terbatas, tapi kalian pengen beli iPhone, mending pilih iPhone SE 2. Karena menurut aku dari segi chipset ini masih sangat worth it banget, kecuali di bagian baterainya. Dan ini hasil kameranya. Dan ini adalah hasil rekaman dari iPhone SE 2 ya. Ini saat saya berjalan, dan untuk resolusinya ini 1080 per 60 fps ini sambil jalan.